apalagi kalau kita hitung hari tinggal 27 hari. Kalau 27 kali 24 itu berapa? 540 dengan berapa? 27 kali 4 80 dan 108. Jadi 580 dengan 108 berarti 648 hari. Jam lagi, bukan hari, jam ya. 648 jam. 27 hari. Waktu yang sangat singkat. Kita tahu sudah di ujung gitu. Kalau yang tahun ini kebetulan ulang tahunnya bulan Desember ya, itu berarti ulang tahun yang terakhir pada tahun ini gitu ya. Dan mungkin ada banyak hal yang kita hadapi pada tahun yang sekarang ini ya. Kedepannya kita nggak tahu. Tapi saya yakin bahwa janji Tuhan itu begitu sempurna adanya. Dan itu pada saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama ya, Kitab Musa. Kitab Musa pasal 31 dari Kitab Ulangan ya. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Ulangan 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jadi ya, ulangan yang kita akan baca ayat ini. Perhatian, kita akan bacakan ayat yang pertama, saudara, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Iya. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat diam lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan putus terang. Tuhan Allahmu ialah yang akan menyeberang di depanmu, ialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua ialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dilakukan itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu lakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang disampaikan kepadamu. Kuatkanlah keteguhan hatimu, jangan takut dan jangan bergembira karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memiliki. Sebab Tuhan dia sendiri yang akan berjalan dengan dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Ayat 3, ayat 6, ayat 8 itu akan mirip-mirip ya. Tuhan Allahmu dialah yang akan bernyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, dan seterusnya. Ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ke-8 ini yang harus sekali berjanji Tuhan ya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini ayat yang saya kira luar biasa banget ya. Jadi ini perkataan ini diucapkan oleh Musa, oleh hamba Allah ya. Dan harusnya itu ya, ini sudah di seberang Sungai Yordan, tetapi karena kesalahan yang mungkin terlalu kecil dibandingkannya, ketidaktaatannya karena waktu Tuhan memberitakan kepada Musa untuk memukul apa itu tebing supaya keluar air itu ya, karena orang Israel berteriak-teriak nggak ada air, tapi Musa memukul 2 kali
dengan emosi, dipukul. Memang keluar air gitu. Hanya karena itu saja seorang pemimpin ya, lalu dia tidak boleh masuk ke Kanaan. Sudah 2 jam ya kayaknya. Nah itu memang satu hal yang harus diterima oleh Musa. Kenapa? Dia sebagai pemimpin yang harusnya taat kepada Tuhan, tapi tidak dari kita. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini bagaimana Musa itu menangkap satu risiko yang harusnya nggak ditanggung. Ya. Bayangkan. Ada apa? Semoga jatuh. Oh, buat durian. Belum musim durian. Ya, kita kembali di sini ya. Biarkan itu nanti diambil yang berjalan. Nanti ada lebih banyak. Ini bayangkan di sini ya. Musa yang sudah memimpin bangsa Israel sejak keluar dari Mesir, ya, susah payah selama 40 tahun di padang gurun itu, ya. Hanya tinggal masuk itu nggak boleh, ya. Justru Yosua yang memimpin ke sana. Bayangkan itu susah payah, ya, mati-matian dihujat oleh bangsanya lagi, tapi dia nggak boleh masuk. Tapi ternyata di sini Musa juga punya hati yang kalau bahasa Jawa itu legowo, ya, itu sering pinjam oleh pejabat. Legowo itu apa? Dengan lapang hati, lapang dada, dia terima itu, ya. Yang penting bangsaku masuk ke tanah perjanjian. Dia cukup puas melihat dari puncak Gunung Pisgah, ya, dari puncak gunung itu melihat seberang sana, Sungai Yordan, tanah yang sebelum aku, yang dijanjikan Allah kepada dia. Dikatakan aku sudah berumur 120 tahun, ya. Dan itu satu umur yang tidak pendek memang ya, dalam yang kedua. Dan aku tidak lagi giat seperti dulu. Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Kau Musa yang harus kau seberangi. Ini menyedihkan sekali, ya. Tetapi itulah Musa, dan dia benar-benar menaati apa yang Allah mau. Dia tidak protes, dia tidak minta Tuhan, kok engkau gak adil, engkau biarkan saya ke sana. Ya, ampuni saya supaya sudah berdosa, tapi tolong Tuhan saya boleh menikmati tanah perjanjian itu kan? Tapi tidak. Di sini Tuhan mengatakan satu hal yang luar biasa kepada Musa, lewat Musa, bahwa kehidupan ini yang mengatur adalah Tuhan. Tapi kita coba sekarang berbalik atau mengalihkan pandangan kita kepada bangsa Israel, kepada Yosua yang akan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Yang dikatakan oleh Musa yang tadi saya ulangi ayat ketiga, ayat ke-6, ayat ke-8 itu tadi adalah perkataan yang sangat luar biasa. Engkau tidak boleh gentar, tidak boleh takut untuk masuk ke tanah itu. Ya. Dikatakan apa? Sebab Tuhan Allah Dialah yang akan berjalan menyeberang di depanmu. Ya. Tuhan akan menyeberang di depanmu. Tuhan akan berjalan di depanmu. Kalau Tuhan berjalan di depanmu itu pasti akan benar, akan tepat, tidak akan tersesat, tidak akan salah. Dan Tuhan pimpin di sana. Hanya karena dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allah Dialah yang akan berjalan menyertai engkau dan tidak akan biarkan engkau. Ini luar biasa, ya. Dan lebih luar biasa ayat ke-8, ya. Sebab Tuhan Dia sendiri, ya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, ya. Dia akan menyertai engkau, ya. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Oke, ini Pak. Kau lihat, Pak. Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu, ya. Ikut saya di belakang. Artinya apa? Kamu ikuti saya kan? Saya pimpin kamu kemanapun saya pergi, kamu ikut terus, ya. Meskipun ikut, ya. Manapun ikut ya, itu yang pimpin Allah. Ya. Jangan menyimpang ke sana. Ada godaan Pak. Berjalan di depanmu, ya. Berarti Tuhan yang memimpin, tidak akan salah. Ya. Amin. Dan bukan itu saja, Dia akan apa? Menyertai engkau. Berarti dia berjalan di samping, ya, menyertai, bukan di belakang, bukan di depan lagi, tapi juga di samping. Di depan memimpin, di samping menyertai, dan Tuhan menyertai, ya. Dan ayat ini ayat bagian 3 dikata apa?
Dia tidak akan apa? Meninggalkan. Terus dia tidak akan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, tapi akan tetap bersama, mendampingi. Berarti Tuhan itu berjalan di depan, Tuhan menyertai bersama dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekarang kau tinggalkan saya. Berarti kan Tuhan bersendiri sampai jelas ya. Tuhan Allah sendiri akan berjalan, ya berjalan di depanmu. Dia sendiri akan berjalan, bukan orang lain. Tapi akan berjalan di depanmu. Dia akan menyertaimu, ya, mendampingi kita. Dan dia tidak akan biarkan engkau. Dia akan biarkan, tidak akan meninggalkan. Ini janji Tuhan. Saudara, tahun 2022 kalau masih di bagian kita ya, kita nggak tahu kan? Dulu tahun 2017 Pak Arso baru kita nyanyi bersama-sama, nyanyi di situ ya, nyanyi kor yang pertama dan terakhir untuk Pak Arso dan nggak tahu untuk kita gitu kan. Kita nyanyi, dosen kita nyanyi tahun 17 Desember 17 itu. Waktu saya menghadiri keporan saya UDK di Malang di Batu, wah di telepon Pak Arso nggak ada. Di ujung tahun persis 31 Desember itu. Ya, 1 Desember. Hanya tinggal besok 1 Januari, tapi Tuhan tidak berkenan. Ya, Tuhan berjalan-jalan. Ya. Jadi maksud saya adalah bahwa setiap orang itu harus mengerti bahwa perjalanan hidupnya itu dipimpin oleh Tuhan sepenuhnya. Ya, kalau Tuhan yang pimpin kita itu tidak akan ada alasan bagi kita untuk takut. Ya, tidak takut. Karena Tuhan berjalan sendiri, ya Tuhan sendiri itu berjalan di depanmu gitu, tidak akan menyesal. Tuhan akan berjalan, ya, menyertai. Dia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kamu. Itu saya kira luar biasa. Nah, saudara-saudara, saya kira ke depan ini kita nggak tahu ya. Yang mahasiswa ini masih akan lewati berapa tahun? Nah, ngitung 2 aja 2 tahun. Nah, kalau kamu lancar, kalau enggak 3 tahun, gitu. 2 tahun. 2 tahun. Setengah tahun lebih. Kalau lancar loh, skripsinya. Ya, kamu juga gitu kan? Lebih-lebih. Ya, kita nggak tahu. Ya. Tapi apakah kita mengerti benar bahwa Tuhan itu berjanji seperti ini? Terus saya sendiri tidak tahu perjalanan ke depan bagaimana ya. Tidak, saya pun juga sekali waktu dekat atau panjang, Pak ini, Pak, sudah cukup waktunya. Saya harus pergi dulu kan. Saya nggak tahu ke depan bagaimana. Ya. Tapi saya memegang janji Tuhan ini bahwa Tuhan akan berjalan di depan saya. Tuhan akan menyertai saya. Dan Tuhan itu tidak akan membiarkan atau tidak meninggalkan saya. Itu janji yang saya pegang. Tahun yang berlewat, ya tahun 2021 kan, pada Mary baru bangun rumah. Udah berkat Tuhan kan. Apa si Nanda masuk sekolah ya. Ada ternyata kuliah itu biayanya nggak sedikit. Siapa bilang sedikit ya, banyak. Tapi adakah pemikiran yang sama, yang takut, yang cemas bahwa itu akan berhasil? Kita sebagai orang saya harus berhasil. Saya mengalami seperti ini ya. Anak saya dulu yang pertama itu tingkat 3. Adiknya lulus SMA. Dia harus masuk juga ke perguruan tinggi. Waduh, kuliah juga. Apalagi anak saya kuliah di luar kota, harus kos lagi, bayar lagi. Dan kebetulan waktu itu saya pas karena ditugaskan belajar saya pasti di Los Angeles ya. Yang di rumah itu cuma Pusiana, ya Pusiana. Saya waktu itu punya asuransi, tabungan asuransi. Waktunya diuangkan, wah macam-macam. Saya nggak ada di tempat. Tapi itu caranya luar biasa ya. Memakai seorang temannya Pusiana, seorang dokter yang waktu itu tugasnya di Palu ya. Tapi dia juga kuliah di Saat, tapi dia dokter. Dan dia tiba-tiba mengatakan, ya, berapa minggu ini terus bergumul ya, saya berdua. Saya bergumul berdoa, ada berkat gitu, bergumul ya. Saya berdoa itu, saya minta Tuhan tunjukkan kepada siapa akan
saya berikan. Nah itu berarti adalah berkat yang tepat gitu ya. Lalu katanya tiba-tiba ingat siapa, ingat ngana, kita ingat ngana gitu. Tahu tak? Wah itu apa? Kusiana telepon saya itu, wah dia kan yang dikirimkan tuh sebanyak yang dia butuhkan. Jadi cara Tuhan. Jadi kekhawatiran itu nggak ada alasan bagi orang yang percaya. Tuhan akan pimpin, akan mendampingi kita terus, dan kita akan diberikan satu kemenangan. Tadi dalam Mazmur 117 ayat kedua katakan Tuhan juga akan menyertai kita kan. Karena apa? Kasih setia itu dalam bahasa Ibrani itu chesed, bukan keset ya. Chesed itu kasih setia Allah itu selama-lamanya untuk orang percaya. Nah, bahwa kita atau Bapak Ibu Saudara ya meyakini bahwa kasih Allah itu kekal selama-lamanya bersama dengan kamu. Dan selalu memberikan satu jawaban yang sangat tepat untuk setiap kita. Lagi dalam bagian ini ya, ada dua atau tiga. Ya, ada tiga yang berpasangan ya. Pertama, sebab dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertaimu. Dan Tuhan tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan kamu. Itu janji yang luar biasa. Kalau itu adalah janji yang datang dari Tuhan, saya kira itu bukan main-main. Dan setiap kita, kalau kita mengimani bahwa Allah itu adalah Allah kita yang setia, kita pun akan tetap disertai oleh Dia. Allah sendiri akan berjalan. Saudara, apakah ada ketakutan, kegambangan, kekhawatiran ya tentang ke depan bagaimana? Termasuk ini anak-anak. Ya, kamu anak-anak tahu? Sekarang anak-anak saya, nanti kamu enggak lagi. Gitu. Apakah ada kegambangan, ketakutan? Wah, nanti ke depan gimana ya, pelayanannya gimana ya, terus nanti hidup gimana ya? Jangan pikir pacar dulu, toh. Memikirkan diri sendiri masih belum bisa toh, gitu kan? Bagaimana? Ya, Tuhan akan memimpin, akan menyertai kita. Yang jelas bahwa Dia itu tidak akan meninggalkan kita. Itu ayat 8 itu ditutup dengan kalimat yang bagus. Karena itu atau ini penting ya. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dalam terjemahan nama itu takut dan tawar hati, takut dan kecut hati, atau takut dan pokoknya cemas gitu ya. Nah kalau kita sudah menerima janji Tuhan yang Dia akan berjalan di tempat kita, lalu akan bersama dengan kita, tidak akan tinggalkan kita, tidak akan biarkan kita, maka memang tidak ada alasan untuk kita itu menjadi takut, tawar hati, ya. Cemas, ya, ragu-ragu. Ya. Nah, saudara, ini janji Tuhan untuk setiap kita. Tahun depan, ya, yang tadi tinggal berapa 608 jam gitu ya. Wah, itu kalau hitung jam itu kalau hitung mundur ya, waktu Olimpiade itu hitung mundur tuh jam mundur ya, kurang satu ini mendebarkan sekali. Dan kita tiba saatnya nanti akan masuk ke tahun 2022. Ya. Dan ini apakah menjadi bagian kita yang kita hadapi dengan keberanian, dengan penyerahan diri pada Tuhan, dan keyakinan iman bahwa Tuhan akan memimpin saya. Jikalau pada tahun ini Tuhan tetap pimpin dan bekerja, saya kira tahun depan pun begitu. Di dalam Yosua, ya, ini kan juga sejalan dengan Yosua 1 ayat kelima, itu dikatakan begini: seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ini janji Tuhan ya. Kita juga mungkin pernah membaca atau menghafal itu ayat yang sangat bagus ya. Banyak kali mahasiswa teologi suka menghafal ini, walaupun konteksnya berbeda ya. Dalam Ibrani 13 ayat 5 itu dikatakan yang dikutip biasanya bagian B saja. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Ya, jadi janji Tuhan. Meskipun konteksnya adalah jangan jadi hamba uang. Ya, kita kan sebenarnya takut nggak punya uang. Tapi sebenarnya
uang itu akan datang tidak selalu dalam bentuk uang, tapi berkat-berkat lain. Ya. Tapi yang penting dikatakan apa? Aku sekali-kali, berarti kan ya, pernahkah kita mengatakan kepada anak kita, pada saudara kita, pada adik kita, punya aku sekali-kali tidak akan biarkan kau, tidak akan meninggalkan kau. Benar? Kalau kita, ya ini ya, kan anak-anak sekarang tuh, kamu udah punya pacar tuh? Udah punya? Udah, saya tahu ya. Pernahkah saya ngomong, Dek, aku sekali-kali tidak akan tinggalkan kau. Pernah kamu apa gitu, Dek? Pernah nggak? Dek, jangan takut, abang sekali-kali nggak akan tinggalkan kau. Pernah nggak? Berarti belum nggak ngomong, karena masih ragu-ragu. Gitu. Tuhan mengatakan begitu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Sekali-kali tidak akan. Oh, aku nggak akan tinggalkan kau. Itu gue. Ya. Aku sekali-kali tidak. Ya. Itu berarti apa? Ini kalau bahasa orang awam bersumpah. Ya. Bersumpah bagi diri sendiri. Aku sekali-kali tidak akan tinggalkan kau. Susah senang, ya. Pahit getir, kaya miskin, sakit, sehat, tidak akan tinggalkan kau. Nah, itu kalau menjadi bagian kita, saya kira kita menjadi orang yang benar-benar diberkati dan yakin Tuhan itu akan terus memberkati kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tapi saya sebenarnya akan baca ayat yang saya kira bagus ya. Itu Amsal 35, itu saya suka juga ayat itu ya, karena menjadi berkat bagi saya. Ya. Amsal 35 itu apa? Ya Pak. Artinya apa? Amsal 3 ayat 5 Pak ya. Iya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah itu ya. Saya kira ini jadi satu hal. Tuhan akan memberkati pimpin kita ya. Tapi ini ada saran. Percaya kepada Tuhan dengan apa? Segenap ya. Kalau orang dulu seantero ya, segenap hati ya. Ya. Dengan segenap hatimu. Ya. Jadi arti segenap itu artinya percaya sungguh-sungguh, bukan ya percaya. Oh, percaya. Doa punya Tuhan, saya sungguh percaya kepadamu. Benarkah kita percaya? Dan hidup kita, saya percaya Tuhan ya, kepadamu ya. Dan yang kedua, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Aduh, nggak mungkin saya bisa beli motor, nggak mungkin saya bisa beli atau perbaiki rumah, nggak mungkin saya jadi perusahaan anak. Itu kan bersandar pada pengertian sendiri itu. Ya, kalau kita pakai otak sendiri, pengintar sendiri, aduh, gimana yang mungkin? Nggak mungkin. Tapi Tuhan itu punya cara yang kita tidak pernah duga. Buktinya kita dulu, gitu kan? Buktinya kita bisa lewati hari ini hari dengan baik. Kita tetap sehat, kita tetap bisa tinggal di rumah sendiri. Ya. Saya juga seringkali tinggal di rumah sendiri. Ibu nggak ada, jadi saya tinggal sendiri. Tapi itu rumahnya sekolah atau? Tapi rumah sendiri. Oh, ini enggak juga. Numpang ya, rumah sendiri. Tapi gue sering juga di rumah sendiri. Ya. Dengan Tuhan Yesus ya. Jadi kita bersyukur Pak Udi juga, gitu maksudnya Pak Udi sendiri. Sekarang nggak sendiri lagi Pak Udi. Ya. Jadi Pak Udi. Gitu kan. Jadi itu anugerah Tuhan. Itu juga ini untuk mahasiswa ya. Kita nggak perlu gampang juga dari depan gimana, nggak perlu dipikirkan. Aduh, ini gimana ya? Misalnya ya, masa depanmu ditentukan yang pertama oleh Tuhan, ya. Tapi yang kedua juga oleh kamu sendiri. Tuhan punya rencana, tapi kamu bisa aja nggak menjalankan rencana Tuhan ya. Ya, belajar, kuliah, pusing. Heran setiap kali kuliah pusing kepala. Habis selesai kuliah nggak pusing. Ya, bangun pagi pusing.
Ya, itu karena kurang tidur, karena banyak main HP mungkin, atau kebanyakan tidur juga bisa pusing, gitu kan. Lalu pusing betul, ya akhirnya enggak terjadi. Nah, saudara, firman Tuhan yang kita boleh renungkan pada siang hari ini ya, saya berharap menjadi bagian hidup kita. Saya memegang hidup. Dan juga kalau kita baca Ulangan 11 ayat 12 itu saya juga ayat yang sangat favorit gitu kalau akhir tahun kan. Bunyinya Ulangan 11 ayat 12. Maka Tuhan Allah tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Nah, saya bersyukur sekarang sampai akhir tahun. Ini masih ada 27 hari lagi. Perjalanan kita masih 27 hari lagi. Tapi janji Tuhan mengatakan akan mengawasi. Jadi maka Tuhan tetap mengawasi, perhatikan kita, diarahkan kita. Dia pimpin, ya, kita mendampingi kita, tidak meninggalkan kita, mengawasi kita terus. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang beri kami dengar pada siang hari ini. Bantu kami masing-masing untuk sungguh-sungguh bisa mengenali kebenaran firman Tuhan, memiliki dan menjadi bagian hidup kami. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan, dan bila kami akan menjadi orang-orang hamba-Hambamu yang berguna untuk Tuhan, yang mengerti bahwa hidup kami dan pengaturan Tuhan sendiri. Tuhan menyertai kami, memimpin kami, langkah kami, dan tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu yang begitu agung untuk setiap kami. Dan bila kami akan lewati hari-hari kami dengan menyandarkan diri penuh kepada-Mu sesuai dengan janji-Mu. Berkati saudara-saudara kami, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai mahasiswa, masing-masing berhidup bersandar pada Tuhan dan menjalani rencana Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena kasih dan kemurahan Yesus Kristus Tuhan kami, Amin.